Pemilik Inter Milan, Oaktree Capital berencana untuk mengamankan masa depan keuangan klub tanpa melakukan penjualan pemain kunci. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pertanyaan besar yang muncul setelah Oaktree mengambil alih Inter pada bulan Mei lalu adalah bagaimana mereka akan berusaha mengembalikan klub ke jalur yang benar secara finansial. Seperti diketahui, Inter mengalami kerugian sebesar 246 juta euro pada tahun fiskal yang berakhir pada bulan Juni 2021. Namun angka tersebut telah menurun selama 3 tahun terakhir, di mana Inter diperkirakan hanya mengalami kerugian sebesar 40 hingga 50 juta euro pada tahun fiskal yang baru saja berlalu. Meski demikian, hal itu masih belum ideal mengingat Oaktree ingin mencapai anggaran yang seimbang. Akan tetapi Oaktree kini tidak menuntut manajemen senior Inter melakukan penjualan pemain kunci pada musim panas ini untuk menutupi kerugian mereka. Hal itu mengirimkan sinyal yang jelas bahwa sang pemilik bersedia menutupi kerugian tersebut dengan menyuntikkan dana tunai jangka pendek. Oaktree tidak menginginkan kekacauan seperti yang dialami Inter beberapa tahun terakhir, di mana situasi keuangan memaksa mereka untuk melakukan penjualan besar-besaran. Namun dan bagaimanapun, dana yang berbasis di Amerika tersebut akan menginginkan banyak kedisiplinan di bidang keuangan untuk kedepannya. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan siap menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub dalam 48 jam ke depan. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Nerazzurri telah bertemu dengan agen Inzaghi kemarin untuk menyelesaikan rincian akhir kontrak baru sang pelatih. Seperti diketahui, salah satu prioritas utama Inter di musim panas ini adalah mengamankan masa depan pelatih mereka yang kontraknya kini hanya tersisa 1 tahun lagi. Inzaghi telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk bertahan di klub meskipun ada ketertarikan dari beberapa klub top Eropa. Mantan pelatih Lazio itu pada awalnya mempertimbangkan untuk meminta perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun hingga akhir Juni 2027. Akan tetapi Inter tetap bersikukuh pada kebijakan mereka dengan hanya memberikan perpanjangan kontrak berdurasi 1 musim. Selain itu, Inzaghi tentunya akan menerima kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan pekerjaannya musim lalu. Nerazzurri dikabarkan akan meningkatkan penghasilan Allenatore berusia 48 tahun itu menjadi sekitar 6,5 juta euro bersih per musim ditambah bonus. Angka tersebut akan membuat Inzaghi menjadi pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A, mengalahkan Antonio Conte yang hanya menerima 6 juta euro bersih per musim plus bonus dari Napoli. Inter sudah menggelar pertemuan baru dengan agen Inzaghi pada hari Senin kemarin dan pembicaraan sudah berjalan lancar. Dengan demikian, Di Marzio mengonfirmasi bahwa sang pelatih akan menandatangani kontrak baru dalam 48 jam ke depan, dan Inter dapat mengumumkannya pada hari Jumat saat konferensi pers pramusim. Inter Milan dikabarkan telah menolak tawaran dari Marseille untuk meminjamkan Valentin Carboni di jendela transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri lebih memilih untuk menjual pemain asal Argentina tersebut dengan status transfer permanen. Seperti diketahui, Carboni telah kembali ke Inter di musim panas ini setelah tampil gemilang saat dipinjamkan ke Monza musim lalu. Namun sang pemain tidak masuk dalam rencana Inter musim depan sehingga manajemen klub ingin menjualnya di jendela transfer musim panas ini. Laporan menjelaskan bahwa Marseille sangat tertarik untuk mendatangkan gelandang muda berbakat Inter tersebut setelah mereka menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru. Marseille sudah menyatakan minat mereka terhadap Carboni dan telah melakukan pembicaraan dengan Inter dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi klub Ligue 1 Prancis itu hanya bersedia mendatangkan sang gelandang dengan status pinjaman. Maka dari itu, Inter telah menolak tawaran tersebut dan tidak akan mempertimbangkan untuk kembali meminjamkan Carboni di musim panas ini. Nerazzurri cenderung untuk menjual sang pemain secara permanen dengan hanya menginginkan tidak kurang dari 30 juta euro. Inter Milan dikabarkan tertarik untuk merekrut bek asal Swiss Ricardo Rodriguez dengan status bebas transfer di musim panas ini. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa bek berkaki kidal tersebut menjadi salah satu target Nerazzurri untuk menambah kedalaman di lini pertahanan mereka musim depan. Terlihat jelas bahwa Inter akan merekrut bek baru di musim panas ini setelah cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Direktur olahraga Inter Piero Ausilio mengakui bahwa strategi klub bukanlah merekrut bek sayap baru, melainkan akan mengincar bek tengah yang bisa berperan di sisi kiri pertahanan dalam skema 3 bek. Adapun sebagai pengganti Buchanan di posisi bek sayap kiri adalah dengan memindahkan Carlos Augusto ke posisi aslinya untuk membackup Di Marco.
Di Marzio menjelaskan bahwa terkait pencarian bek tengah baru, Inter telah membidik beberapa nama dan kini nama baru yang masuk radar Nerazzurri yakni Ricardo Rodriguez dari Torino. Pemain berusia 31 tahun itu telah bermain sebagai bek tengah kiri saat memperkuat Granata selama beberapa musim. Rodriguez kini tersedia dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Torino selesai pada akhir bulan lalu. Oleh karena itu, Inter bisa mendatangkan Rodriguez tanpa harus menggelontorkan banyak dana. Rodriguez telah menghabiskan 4 musim terakhir bersama Torino dan juga menjadi starter di semua laga timnas Swiss pada ajang Euro 2024, termasuk saat menghadapi Inggris di babak perempat final. Inter Milan dikabarkan akan mengalami kesulitan dalam kemungkinan untuk meminjam Kim Min-jae dari Bayern Munchen. Jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg melaporkan di tweetnya bahwa meskipun ada rumor ketertarikan Inter, namun pemain berusia 27 tahun itu tidak berencana meninggalkan Munchen di musim panas ini. Kim Min-jae kini tengah mengalami kesulitan dalam mendapatkan tempat utama di Allianz Arena dan juga belum menunjukkan performa yang sama seperti saat memperkuat Napoli. Oleh karena itu, rumor kepergian sang pemain dari Munchen di musim panas ini tampak semakin nyata. Terlebih lagi mengingat The Bavarian sudah melakukan perekrutan pemain bertahan seperti Hiroki Ito dari Stuttgart dan juga masih mengejar Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Hal ini pun membuat Inter terus memantau situasi Kim Min-jae yang secara khusus melihatnya sebagai calon pengganti jika Stefan de Vrij hengkang. Akan tetapi Plettenberg mengklaim bahwa Kim Min-jae ingin bertahan di Munchen musim depan dan tidak mempunyai rencana untuk hengkang hanya 12 bulan setelah kepindahannya dari Napoli yang menelan biaya besar pada musim panas lalu. Pemilik Inter Milan, Oaktree Capital memiliki keraguan yang signifikan untuk mendatangkan Mario Hermoso di musim panas ini dikarenakan gaji tinggi dan usia sang pemain. FC Internews melaporkan bahwa rencana Nerazzurri untuk mendatangkan bek baru guna mengatasi absennya Buchanan telah menyebabkan munculnya kembali minat terhadap Hermoso. Pemain berusia 29 tahun itu kini tersedia dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir bersama Atletico Madrid di musim panas ini. Inter bukanlah tim yang asing dalam hal merekrut pemain secara gratis sehingga mereka akan mencobanya lagi untuk merekrut bek tengah yang baru seperti Hermoso. Akan tetapi meskipun perekrutan Hermoso tidak memerlukan biaya transfer, namun tuntutan gajinya terbilang cukup tinggi di usianya yang sudah menginjak 29 tahun. Bagi Oaktree, hal yang penting dari rencana mereka untuk mengamankan finansial yang berkelanjutan di klub adalah menyeimbangkan tagihan gaji para pemain. Maka dari itu, Oaktree akan berpikir 2 kali untuk merekrut pemain dengan gaji tinggi, terutama pemain yang usianya mendekati 30 tahun dan memiliki nilai jual yang rendah seperti Hermoso. Klub Serie B, Sampdoria dikabarkan sudah hampir menyelesaikan transfer gelandang muda Inter Ebenezer Akinsanmiro dengan status pinjaman di musim panas ini. FC Internews melaporkan bahwa Akinsanmiro akan segera menjalani tes medis sebelum resmi bergabung ke Sampdoria untuk musim depan. Akinsanmiro telah bermain bersama tim Primavera Inter sejak kedatangannya pada Januari 2023 dari klub Nigeria, Remo Stars FC. Sang gelandang sudah tampil 1 kali untuk tim senior Inter musim lalu ketika pasukan Simone Inzaghi bertandang ke markas Lecce. Namun kini waktunya telah tiba bagi pemain muda Nigeria tersebut untuk naik ke level senior secara reguler setelah Sampdoria berhasil meyakinkan Inter agar mau melepas Akinsanmiro di musim panas ini. Sampdoria telah menghabiskan sekitar seminggu terakhir untuk bernegosiasi, dan akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan Inter. Oleh karena itu, sekarang hanya tinggal menunggu 1 atau 2 hari ke depan untuk merampungkan kepindahannya. Akinsanmiro akan segera menjalani tes medis dan kemudian menandatangani kontrak pinjaman selama 1 musim bersama Sampdoria. Pelatih AEK Athena, Matias Almeida berencana mendatangkan Joaquin Correa pada musim panas ini yang dibanderol sebesar 8,5 juta euro. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Correa telah kembali ke Inter di musim panas ini setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Marseille. Meski demikian, sang striker tidak masuk rencana Nerazzurri untuk kampanye musim depan, terlebih lagi kontraknya dengan Inter hanya tersisa 1 tahun lagi. Oleh karena itu, Inter akan berusaha keras untuk bisa menjual pemain Argentina tersebut di musim panas ini. Ada beberapa laporan ketertarikan terhadap tanda tangan Korea termasuk tim promosi Serie A, Como, beserta 2 raksasa Turki Fenerbahce dan Galatasaray. Sementara itu, raksasa Argentina River Plate juga menganggap Korea sebagai target mereka, di samping ketertarikan dari beberapa klub di Arab Saudi.
Namun Koriri mencatat bahwa pelatih AEK Athena asal Argentina Matias Almeida juga berniat memboyong Korea dari Giuseppe Meazza. Klub asal Yunani tersebut akan berusaha keras untuk merekrut Korea dalam beberapa hari ke depan, di mana Inter dikabarkan telah mematok harga sebesar 8,5 juta euro untuk sang striker. Bek sayap Manchester City, Joao Cancelo dikabarkan telah ditawarkan ke Inter dan Juventus di jendela transfer musim panas ini. FC Inter News melaporkan bahwa Cancelo kini tengah berupaya hengkang dari Manchester City setelah mengalami perselisihan dengan pelatih Pep Guardiola pada musim 2022. Jorge Mendes selaku agen sang pemain telah menawarkan jasa Cancelo ke sejumlah klub termasuk kepada Inter dan Juventus. Cancelo sejatinya pernah bermain di Serie A yakni saat memperkuat Inter pada musim 2017 dan membela Juventus pada musim 2018. Laporan mencatat bahwa Cancelo juga menyambut baik ide untuk kembali ke Serie A bersama Nerazzurri atau Bianconeri. Dalam kasus Inter, mereka berpotensi merekrut bek sayap baru setelah cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Di sisi lain bagi Juventus, mungkin ada keinginan menambah kualitas di posisi fullback untuk pelatih baru mereka Thiago Motta. FC Inter News mengabarkan bahwa Cancelo bersedia menurunkan gajinya demi bisa kembali ke Inter atau ke Juventus di musim panas ini. Akan tetapi masih ada masalah terkait biaya transfer sang pemain yang dibanderol sekitar 25 juta euro. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij telah membantah rumor bahwa ia akan meninggalkan klub di jendela transfer musim panas ini. Dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset setelah kemenangan timnas Belanda atas Turki di babak perempat final Euro 2024, De Vrij menegaskan bahwa dirinya sangat bahagia di Inter dan tidak mempertimbangkan untuk hengkang. Kontrak De Vrij saat ini masih tersisa 1 musim lagi sehingga muncul rumor bahwa Al Ittihad dan PSV Eindhoven tertarik untuk mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Inter sendiri dikabarkan siap menjual mantan bek Lazio tersebut jika sang pemain meminta untuk hengkang. Namun De Vrij telah menegaskan bahwa dirinya bahagia di Inter dan ingin terus mengenakan seragam La Beneamata. Kontrak saya di Inter masih tersisa 1 tahun lagi ditambah opsi perpanjangan di akhir musim depan, ujar sang pemain seperti dilansir FC Inter 1908. Saya sangat bahagia di Inter karena ini adalah musim yang gila dan saya masih membayangkan diri saya bertahan di Inter. Sementara di sisi lain, Federico Pastorello selaku agen De Vrij juga membantah rumor yang menyebut bahwa dirinya telah menggelar negosiasi dengan Al Ittihad terkait potensi kepindahan kliennya tersebut. Negosiasi dengan Al Ittihad hanyalah rumor semata dan saat ini De Vrij masih fokus pada Euro 2024. Ujar sang agen saat diwawancarai media Arab seperti dilansir FC Inter 1908.